Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tentang kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu masih kita membahas tentang monkeypox virus, yaitu cacar monyet yang sekarang sudah merebak di berbagai negeri ya. Dimulai dari Afrika, kemudian mayoritas Eropa gitu ya. 11 negara kemarin sudah juga dibahas di channel Delgo ini ya, termasuk di Inggris ya. Di Inggris itu sudah masuk dan temuan kasus pertama itu ternyata dari para pengidap LGBT ya. Jadi orang yang melakukan penyimpangan seks itu di Inggris itu yang pertama yang kena cacar monyet atau monkeypox virus ya. Diikuti dengan mayoritas negara Eropa ya. Italia dan lain sebagainya ya. Kemudian memang kita yang bisa kita usahakan dan juga di negeri ini Indonesia ini tentu saja Kementerian Kesehatan antisipasi gitu ya. Jangan sampai monkeypox virus ini sama seperti COVID-19 ya yang akan menjadi pandemi yang kita sudah merasakan hampir 2 tahun gitu ya, tidak bisa melakukan aktivitas normal ya. Jadi Kementerian Kesehatan ya, bahasan kita kali ini yaitu cacar monyet disebut bisa menular lewat droplet ya. Yang dahulu itu COVID-19 juga bisa lewat droplet ya, apa namanya semburan gitu ya, semburan. Nah, Kementerian Kesehatan ya, sobat sekalian, Kemenkes itu mengatakan bahwasanya cacar monyet itu berpotensi menular melalui tetesan napas atau droplet ya. Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril itu mengatakan pada dasarnya cacar monyet itu ya bisa ditularkan melalui air liur maupun cairan tubuh dari orang yang terinfeksi ya. Jadi yang kita patut khawatirkan adalah ketika negara Eropa itu tidak mengisolasi diri ataupun tidak ada pembatasan-pembatasan yang ketat ya. Kemudian banyak sekali perjalanan udara dari keluar atau masuk di Indonesia ini tidak ada pembatasan atau pemeriksaan yang ketat ya, kemungkinan bisa saja menjadi penularan yang masif gitu ya. Makanya dalam hal ini meskipun kemarin sudah ada kebijakan untuk melepas masker ya di ruang umum, tetapi dengan adanya banyaknya potensi penyakit yang timbul termasuk cacar monyet ya, monkeypox virus dan juga hepatitis akut, tentu saja kita kembali untuk menjaga protokol kesehatan supaya terhindar dari droplet ya. Nah, penularan ini juga bisa terjadi dengan cairan pada lesi atau luka yang pecah ya. Kemudian ada juga dugaan ya menular melalui droplet di pernafasan ya, ujar Syahril ya. Syahril ini jubir Kemenkes Muhammad Syahril dalam konferensi beberapa waktu lalu melansir dari Antara gitu ya. Nah, monkeypox virus atau cacar monyet ini merupakan penyakit yang menyebabkan infeksi virus monkeypox. Sejauh ini diketahui bahwa penyakit ini menular melalui kontak erat ya dan sentuhan langsung orang yang terpapar virus ya. Jadi selama ini hanya kontak erat ya, tetapi ya jangan dengan kondisi sekarang yang tidak begitu menentu ya kita harus waspada lebih gitu ya. Bisa jadi kalau kita tidak waspada ya dengan adanya kemarin itu ya kasus pertama di Inggris dengan diderita oleh orang yang melakukan penyimpangan seksual yaitu LGBT atau homo, itu otomatis kita juga berhati-hati gitu ya, karena di negeri ini kan belum ada larangan keras ya, hukuman keras ya, padahal itu adalah penyimpangan ya yang dahulu kalau kita melihat sejarah Nabi Lut terkait masalah homo ya, dan juga homo itu negerinya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit ini ya kita khawatirkan salah satu bentuk azab ya, naudzubillah ya, dan kemudian kita juga harus berharap kita harus menyerukan supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kesehatan yang harus kita usahakan, dan juga kita menghimbau kepada masyarakat dan juga pemerintah ini agar memberikan kesehatan, menyediakan fasilitas kesehatan, dan juga secara individu harus menjaga kesehatan dengan maksimal. Nah, penyakit satu ini menimbulkan gejala serupa flu ya. Jadi kan hal yang
patut dijadikan perhatian kan, karena dengan adanya virus ya yang sangat cepat sekali untuk menular ya, dengan gejala seperti flu dan juga pembengkakan kelenjar getah ini, mau tidak mau kita harus sedikit lebih mengketatkan lagi kondisi yang sebelumnya longgar ya, yaitu misalnya minimal ya memakai masker ya, kemudian juga sering cuci tangan, dan kalaupun kita mendapatkan orang yang bergejala flu, itu sebaiknya kita harus menghindari gitu ya. Selain itu, gejala cacar monyet juga bisa berkembang menjadi ruam ya, ruam atau peradangan di kulit ya, luka dan bintik-bintik merah yang melepuh di permukaan kulit ya. Dan hingga saat ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa lebih dari 100 kasus cacar monyet itu sudah terdeteksi di 12 negara ya. Jadi Syahril juga tadi Jubir Kemenkes juga menegaskan bahwa hingga saat ini kasus cacar monyet belum terdeteksi di Indonesia ya. Nah, ini belum terdeteksi di Indonesia ini ya. Yang patut kita pertanyakan, apakah sudah melakukan survei mayoritas ke seluruh penduduk ya. Dan yang paling penting adalah kita harus menjaga mobilitas perpindahan orang-orang yang melakukan perjalanan luar negeri gitu ya. Karena kalau belum ada masuk ya, otomatis kita juga harus mewaspadai mereka ya, termasuk orang negara-negara yang sudah mengindikasikan itu sudah masuk ya, misalnya seperti Inggris dan sebagian besar negara Eropa, itu harus ada peringatan atau perjanjian supaya tidak mereka yang terindikasi ataupun sudah terinfeksi monkeypox virus atau cacar monyet itu tidak melakukan perjalanan dulu gitu ya. Dan ini memang harus ditaati dan harus dikawal ya. Supaya apa? Supaya monkeypox virus atau cacar monyet ini yang meskipun belum masif ya, setidaknya kita tangkal dan supaya tidak menyebar lebih luas lagi gitu ya. Dan Indonesia saat ini memang belum ada laporan gitu ya, dan ini memang kan belum pasti juga, bisa saja sudah masuk, tetapi belum belum tercatat ya. Artinya seluruh fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan belum ada laporan ya. Nah, bisa saja mereka yang sudah kena itu tidak mengunjungi fasilitas kesehatan tadi ya. Jadi memang sobat sekalian ya. Kemudian selanjutnya, namun ia memastikan bahwasanya pemerintah terus memantau kasus yang marak secara global dan meningkatkan kewaspadaan di pintu masuk Indonesia. Nah, ini yang kita tunggu supaya pintu masuk Indonesia itu benar-benar dijaga dan benar-benar dilaporkan secara benar gitu ya, tidak ada informasi yang ditutup-tutupi. Dan sobat sekalian ya, dengan kondisi sekarang yang tidak begitu menentu ya, tentu saja mau tidak mau kita harus menjaga kesehatan ya. Dan yang terus saya rekomendasikan adalah untuk menjaga imunitas ya tubuh dengan konsumsi rutin produk kesehatan, yaitu propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu yang ini ya, Turkish Propolis Rupiah ya. Ini adalah produk premium ya. Produk premium karena sudah memakai nanoteknologi, yaitu teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian ini berasal dari Turki, dan Turki tentu saja kita ketahui adalah negara penghasil madu terbesar kedua di dunia, yang otomatis propolisnya juga melimpah gitu ya. Kemudian juga ada ruqyah di dalamnya ya. Kemudian manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya. Kemudian dapat mengatasi penyakit berat misalnya kolesterol ya, diabetes, asam urat ya, kemudian stroke ya, kanker, jantung, sinusitis, paru-paru dan lain sebagainya. Dan ini memang adalah produk sapu jagat ya, produk kesehatan sapu jagat yang dapat mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian varian yang kedua yang saya rekomendasikan juga ini khusus untuk brain ya. Jadi Turkish Propolis Rupiah Brain ya. Manfaatnya memberikan nutrisi pada otak ya, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi,
membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, kemudian dapat meningkatkan stamina ya, mengatasi gangguan migrain ya, mengatasi keluhan vertigo, sakit kepala, stres ya, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran. Juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Product Surya ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPM, sertifikat dari INIA International Nano Entrepreneur Association. Penggunanya akan mudah, tinggal meneteskan Turkish Product Surya ini sesuai berat badan tubuh, misalnya berat badan tubuh 70 kg, berarti 7 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat, itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Probiotic Surya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.